Ahlul ilmi rahimun baina ahlih. Ini kalimat sangat terkenal di antara para ulama kita. Para ahli ilmu itu, mereka itu adalah saudara satu rahim. Jadi mereka itu seperti terlahir dari rahim yang sama. Dan Ramadan mengajarkan itu pada kita. Apa hubungannya antara Ramadan dengan lahirnya ulama dari rahim yang sama? Selamat datang di Ramadan, Kalibrasi Rasa, tempatmu berinspirasi. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sebelum menjadi Nabi. Muhammad SAW ini senang dengan tahannus ya. Tahannus, kita pernah bahas tentang tahannus. Detailnya adalah Nabi pergi membawa bekal yang sudah disiapkan oleh istri beliau Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian beliau dengan bekal makanan minuman itu naik ke Gua Hira. Kemudian tahannus di sana. Nah, tahannus itu beribadah dan berpikir seperti yang sudah kita bahas juga. Kemudian beberapa malam ada di sana, kemudian beliau turun dari Gua Hira, kemudian kalau ada sisa makanan maka itu dibagikan kepada masyarakat yang dilaluinya. Dan itu berlangsung berulang-ulang. Dari tahun ke tahun itu Nabi lakukan, tapi tidak setiap saat. Muncul pertanyaan sekaligus jawaban. Apa hubungannya dengan Ramadan kita? Hubungannya erat sekali. Kalau kita berikan satu pertanyaan lagi. Kalau puasa ayatnya jelas. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa ini sudah diwajibkan di umat sebelum kalian. Pertanyaannya bulan Ramadan itu apakah aktivitas ibadah di bulan Ramadan juga sudah dilakukan oleh umat sebelum kita? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jawabannya menggunakan kisah ini. Kalau belum jelas jawabannya, kita lanjutkan kisahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan at-tahannus. Dalam penjelasan para ulama menyampaikan kata ya tahannas atau tahannus, ternyata dalam riwayat yang lain ya tahannaf at-tahannuf. Jadi yang belakang sa yang kita kenal at-tahannus pakai sa, belakangnya diganti fa at-tahannuf, ya tahannaf. Dan ini kata para ulama, dua riwayat yang berbeda ini sebenarnya masyarakat setempat itu biasa kok mengubah fa menjadi sa. Ini kebiasaan sebagian masyarakat Arab. Tapi ternyata bukan hanya kebiasaan, ternyata punya makna. At-tahannus yang tadi, apa sih tahannus itu? Az-Zuhri menjelaskannya, rahimahullah menjelaskannya bahwa itu ibadah beberapa malam. Itu dijelaskan bahwa ibadah beberapa malam dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kata tahannus dari kata hanas. Hanas itu artinya dosa. Jadi tahannus itu artinya membuang dosa. Dibuang dosa, tahannus itu. Oke. Bagaimana dengan tahannuf? Ya tahannaf. Ya tahannaf itu dari kata al-hanifiyah. Nah, al-hanifiyah, kata hanaf, al-hanifiyah itu adalah ajaran agama, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanifa, muslimah. Ibrahim itu hanif, muslim. Ya. Nah, kalau kita gabungkan menjadi begini. Aktivitas Nabi Muhammad SAW di Gua Hira sebelum beliau menjadi Nabi, itu adalah aktivitas yang merupakan peninggalan ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka tahannuf, ya tahannaf. Sekaligus
aktivitas yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim tersebut, target besarnya adalah membuang dosa. At-tahannus, ternyata ya tahannat. Sampai di sini mudah-mudahan jelas. At-tahannus dan at-tahannuf ini ternyata adalah merupakan kebiasaan yang dilakukan para pengikut agama Ibrahim di bulan Ramadan. Nah, disinilah kita ketemu. Kalau kita kembalikan pada pertanyaan, apakah bulan Ramadan dengan aktivitas-aktivitas khususnya, apalagi ada pembahasan yang sudah kita bahas tentang Ramadan dan gugurnya dosa-dosa, terbakarnya dosa-dosa, itu ternyata pun sudah dilakukan umat terdahulu, bahkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa di bulan Ramadan mereka punya aktivitas tahannus. Maka itu ada sebuah hikmah dari para ulama, bahwa kalau kita renungi, coba kita renungi, sepanjang Ramadan yang mirip dengan tahannus, sepanjang Ramadan kita ini, yang mirip dengan tahannus ibadah yang mana? Ulama mengatakan i'tikaf. Itu tahannus, menyendiri, beribadah sebanyak-banyaknya, mengikuti syariat ini, tujuannya membuang dosa-dosa. Tahannus sendiri, seperti Nabi SAW. Makanya menyendiri di gua-gua seperti itu sudah tidak ada. Dalam syariat ini sudah tidak ada. Kemudian diganti dengan i'tikaf. Jadi tahannus kita di Ramadan kita adalah i'tikaf kita. Dilakukan di bulan Ramadan oleh umat terdahulu, dan ternyata Ramadan kita pun melakukan aktivitas-aktivitas khusus. Baik. Kemudian, kalau kita bawa kepada ternyata benar ya, bahkan syariat Ramadan ini memberikan inspirasi mahal kepada kita tentang datangnya syariat dari rahim yang sama. Ini rahim yang sama. Bahkan aktivitas Ramadan ini ternyata dahulu pun sudah dilakukan, walau dengan cara yang berbeda-beda. Ini menjadi seperti kalimat para ulama, ahlul ilmi rahimun baina ahli. Para ahli ilmu itu mereka saling berkasih sayang sesama mereka, seakan dari rahim yang sama. Mereka berasal dari rahim yang sama. Maka tidak heran Nabi Muhammad sendiri yang mengajarkan kepada kita tentang suksesnya mendidik generasi. Mengapa lahir sahabat-sahabat istimewa dengan didikan sentuhan Rasulullah SAW? Salah satu kata kuncinya adalah kalimat Nabi SAW. Perhatikan kalimat ini. Nabi mengatakan, kata Nabi, innama ana lakum bimanzilatil walid wa'allimukum. Kata Nabi, sesungguhnya aku ini seperti ayah kalian yang mengajarkan ilmu kepada kalian. Sentuhan guru adalah sentuhan orang tua. Sehingga para ulama Islam hari ini menyebut guru itu adalah al-ab ar-ruhi, ayah spiritual atau ibu spiritual. Jadi, seperti ayah ibu, tapi ini ayah ibu spiritual, bukan ayah ibu yang melahirkan secara fisik, tapi ayah ibu spiritual kita. Terkadang lebih mahal. Rasulullah SAW menyampaikan tentang bahwa ternyata mengajarkan ilmu itu Nabi memposisikan diri sebagai ayah. Seperti ayah yang mengajarkan ilmu pada anaknya. Rasa itulah yang kemudian dibawa oleh para ulama. Contoh, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu, dalam beberapa kitab, dalam kitab Majmu' beliau, dalam kitab beliau Asma, Lughat, dan jadi beliau punya kitab-kitab yang di dalam itu ketika mengomentari atau menyampaikan biografi seorang alim, itu Imam Nawawi suka mengatakan, ini kakek kita. Padahal bukan nasabnya, tapi kakek ilmu. Nah, kakek ilmu. Ini kakek kita ini. Ini ayah kita.
Jadi bicara ilmu itu seperti ini orang tua kita, ini ayah kita, ini kakek kita. Padahal ini guru kita itu padahal. Sehingga silsilah ilmu, sambung menyambung ilmu itu seperti sambung menyambungnya nasab. Karena sumbernya sama, yaitu Rasul Muhammad SAW. Dari kemanapun pertebarannya ilmu dan semua cabang dan negeri, begitu banyak ulama tersebar, kita akan terus naik ke atas lewat jalur ilmu masing-masing, yang manapun akan ketemu di titik yang sama. Sumber kita satu. Guru utama kita Rasul Muhammad SAW. Maka tidak heran kalau kemudian disebut bahwa ahli ilmu itu seperti dari rahim yang sama. Mereka saudara satu rahim. Maka ada istilah, kita ini punya dua nasab. Nasab darah kita dilahirkan dari siapa? Keluarga kita, bapak, kakek kita. Dan nasab ilmu kita. Sama. Tasalsul silsilah ke atasnya. Ini adalah pelajaran sangat istimewa ketika kita menyadari bahwa ternyata ahli ilmu itu harus berpikir seperti itu. Dan masyarakat juga harus diajari bahwa mereka harus diajarkan bahwa ahli ilmu itu sesungguhnya rahimnya sama. Mereka lahir dari rahim sama, yaitu ilmu itu. Dan kalau kita tarik ke atas, sumbernya satu, Rasul Muhammad SAW. Jadi mereka sumbernya sama. Jadi ilmu itu rahim. Dari rahim ilmu lahir berbagai macam ulama. Rahim ilmu inilah yang membuat para ulama itu beda zaman, lintas zaman, beda spesialisasi ilmu, mereka bisa bertemu. Mereka bisa bersama dalam masalah ilmu karena sesungguhnya lahir dari rahim yang sama. Kalau lahir dari rahim yang sama, itu artinya kita harus tahu bahwa kita punya kewajiban untuk menyambungnya. Bukankah ada istilah silaturahim? Nah, silah artinya menyambung, rahim artinya rahim. Kalau silaturahim itu sesungguhnya untuk rahim nasab darah. Tapi kalau ini juga ungkapan ulama tentang rahim, pasti ada kewajiban antar ulama untuk sambung menyambung, untuk saling menyambung, bertemu dengan ahli ilmu. Itu bukan memutus. Kalau rahim darah, rahim organ kita ini dari ibu-ibu kita ini, wah itu dosa besar memutus rahim itu. Nabi SAW sampai mengatakan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus rahim. Itu subhanallah, ancamannya serius. Jadi silaturahim itu luar biasa. Wasilul arham kata Nabi, sambung rahim kalian. Nah, mestinya kalau para ulama mengatakan bahwa sama ahli ilmu itu datang dari rahim yang sama, bukankah harus saling menghormati? Dan itu yang kita lihat di kalangan para ulama kita. Mereka yang berilmunya karena Allah, bukannya duniawi. Mereka saling menghormati sama mereka. Perbedaan pendapat terjadi. Memangnya kalau datang dari rahim yang sama selalu sama wajahnya? Kan tidak. Rahim yang sama, bahkan kembar sekalipun belum tentu wajahnya sama. Belum tentu identik. Fisiknya belum tentu sama, warna kulitnya mungkin belum tentu sama. Tidak mesti harus sama persis, tidak. Tapi mereka tahu mereka datang dari rahim yang sama. Mereka saling memuliakan, saling menghormati, saling membantu, saling mencintai, saling menyayangi. Begitu semestinya. Kalau mereka tahu, mereka sadar bahwa mereka ahli ilmu itu datang dari rahim yang sama. Sekarang jadi muncul pertanyaan. Kalau para ahli ilmu itu saling bertikai, pertanyaannya adalah, apakah mereka tidak tahu tugas mereka dalam memuliakan saudaranya yang satu rahim ilmu?
walaupun mungkin beda pendapat. Atau jangan-jangan mereka tidak lahir dari rahim yang sama. Ini inspirasi saya. Mana inspirasimu?